Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berterima kasih kepada Song Ministry yang telah memimpin kita dengan puji-pujian mereka. Kita percaya bahwa kita terus bisa bertumbuh dalam memuliakan dan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saya betul-betul sangat merasa kangen dengan jemaat. Kita sudah berapa minggu tidak bertemu dengan jemaat. Dan ada beberapa yang bertanya, bro, saya pikir kamu sudah pindah gereja. Enggak, saya tetap setia di sini. Keterlaluan itu brother itu ya. Dan betul-betul kita bisa melihat, berkunjung ke jemaat-jemaat, merasakan kebaikan Tuhan. Dan bisa juga lihat bagaimana Tuhan bekerja di tempat-tempat berbeda, di negara-negara berbeda. Dan bisa punya koneksi ya, sampai ke sana ketemu brother sister, semua satu keluarga. Amin. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Kami betul-betul merasa suatu sukacita bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Tuhan, kiranya firman Engkau bisa membantu kami semua, memahami Engkau, memahami akan Alkitab itu Tuhan. Supaya kami bisa menggambarkan akan image daripada Engkau. Dalam pengertian kami melalui tindakan Engkau, dalam firman Engkau. Bahkan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Serta kami semua hamba yang berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah belajar dari buku Yesaya. Dan buku Yesaya punya banyak cerita yang berbeda-beda. Ada yang bisa dari sudut pandangnya masing-masing daripada orang-orang yang menulis tentang buku Yesaya. Tetapi kita tahu bahwa salah satu garis besar utama daripada Yesaya adalah bagaimana Tuhan memperingatkan bangsa Israel akan apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan ingin mereka kembali kepadanya supaya Tuhan bisa meluputkan mereka daripada hukuman. Tapi kalau mereka tidak kembali, Tuhan akan memberikan mereka suatu disiplin bagi bangsa Israel. Dan itu kira-kira seluruh isi daripada Yesaya. Kemudian pada bagian akhir Tuhan bicara tentang namanya kerajaan, yaitu gereja dan juga akhir zaman. Di dalamnya pesan penting Yesaya adalah bagaimana Yesus yang figur yang penting bagi keselamatan bagi dunia. Itu kira-kira isi daripada Yesaya. Nah, saya akan zoom in kepada satu bagian. Kita tahu di dalam Yesaya sendiri ada 17 ayat yang secara langsung menyebut kata-kata berhala, penyembahan berhala, dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang secara spesifik menyebut berhala ada 17 ayat. Ada di Yesaya pasal 2 dan pasal 66 dan juga ada pasal-pasal yang lain. Dikatakan di pasal 2 ayat 6 sampai 8, sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Siapa yang dari timur di sini? Berarti kalian suka bermain dengan tenung ya kalau gitu ya. Dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Lihat ya, kaya banget negerinya. Tapi negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Manusia yang disombong, ditundukkan, dan orang-orang angkuh akan direndahkan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Pasal 20. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembahnya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Maksudnya dibuat berantakan, ruin, semua hancur berantakan. Di bagian-bagian terakhir daripada Yesaya masih juga diulang konsentuhan tentang berhala. Pasal 66 ayat ketiga. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Bayangkan ya. Orang mempersembahkan kemenyaan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka.
Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hati Tuhan kepada bangsa Israel. Banyak orang kalau tidak memahami sering berkata begini, karena suka pakai kitab Keluaran yang tidak boleh menyembah Allah lain karena Allah ini cemburu. Jadi karena itu, karena kita kacamata kita cemburu dalam konteks orang modern, dianggap, wah Tuhan itu kayak baperan amat sih maksudnya. Apa sih maksudnya dengan dia cemburu sama Allah lain, buat apa maksudnya? Emang apa salahnya? Itu kadang-kadang sering muncul dalam pemikiran orang pada zaman modern. Apalagi anak-anak muda yang jiwanya senang kepada keadilan. Jadi kayak, what's wrong with worship yang sana? Terus diambil ayat yang tadi itu. Sebab aku nih Allah cemburu, akan kulimpahkan segala macam. Apaan Tuhan seperti begitu? Ya karena kita lihat dari kacamata orang modern. Tapi kalau kita lihat dari kacamata what happened pada masa itu, sebenarnya bukan karena Tuhan ingin hukum mereka, memang ada konsekuensi daripada mereka menyembah berhala. Ini contoh-contoh berhala yang ada pada bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel. Contoh aja. Baal. Dengan segala macam yang mereka sembah, tapi yang paling outstanding adalah mereka menyembah dengan ritual seksual atau seks bebas, dan bahkan ada namanya child sacrifice. Entah itu disembelih, entah itu dibakar, child sacrifice. Asteroid atau Asyerah, ya, itu bahkan ada, jadi bukan cuma laki-laki, kalau Baal kan laki-laki, ini enggak, perempuan juga. Makanya di dewa di tempat-tempat mereka menyembah, disediakan pelacur laki-laki maupun juga pelacur perempuan. Dan bahkan ada pengorbanan bayi juga dalamnya. Chemosh dan juga Molek itu disertai dengan pengorbanan anak sebagai ritual agama, bahkan itu dibakar hidup-hidup. Kemudian ada sekitar dewa daripada orang Mesir dan juga orang Babilonia, namanya Ra, Mesir, dan Marduk daripada Babilonia. Di mana manusia itu, kemudian kalau kita perhatikan dulu di sebelum-sebelumnya kan dewanya mereka ciptakan sendiri. Tapi ketika negara makin kuat, sekarang rajanya yang berkuasa diangkat menjadi dewa. Makanya di dalam sistem Mesir dan juga di Babilonia, orang yang berkuasa itu kemudian disetarakan, disembah, di worship seperti mereka menyembah kepada Tuhan. Jadi manusia disembah seperti Tuhan, maka ada juga namanya kasta jadinya kan. Satu yang paling hebat, satu yang kurang hebat. Dan di dalam Marduk misal contoh ada juga dengan praktek-praktek penyembuhan dan juga exorcisms. Atau pengusiran-pengusiran kuasa-kuasa kegelapan. Itu pada masa itu. Nah kalau kita lihat ini kita pikir, oke. Tahu nggak kita yang kita lihat kan cuma yang kelihatan daripada praktik mereka. Tetapi pengertian umat tentang dewa-dewa itu luar biasa. Ini dewa-dewa ini kalau kamu tidak ikut mereka, dewa akan habisin keluargamu, anakmu. Makanya mereka menyembah dewa dengan image yang salah, bahwa kalau kamu bikin salah akan dihajar, keluarga akan dihajar, kasih kelaparan, segala macam. Ini dewa yang sangat emosional, sangat impulsif banget dewa ini. Jadi dewa-dewa yang disembah pada masa-masa itu very impulsif, very sensual, penuh dengan seksual immorality dan sebagainya. Kalau bangsa Israel menyembah dewa-dewa ini, habis itu bangsa. Bayangkan kamu seorang bapak membiarkan istrimu having sex sama laki-laki lain, dan kamu juga sama perempuan lain. Kamu nonton, anak kamu juga sama perempuan sama laki-laki sama perempuan lain. Atau anak kamu laki-laki dibakar hidup-hidup dan kamu kasih itu dibakar hidup-hidup. What happened to you? Nilai keluarga rusak, nilai kasih tidak ada. Jadi semua seluruh tatanan daripada bangsa itu menjadi hancur berantakan. Maka Tuhan bilang, jangan menyembah. Karena saya akan balas kepada kamu 4 generasi. Nah bukan Tuhan pencemburu, bukan Tuhan gak ada kerjaan. Konsekuensi memang 4 generasi. Entah itu konsekuensi penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. 4 generasi baru habis itu konsekuensi daripada mereka menyembah dewa-dewa itu. Tuhan bilang konsekuensi bukan Tuhan kayak sengaja, gua hajar kamu. Enggak begitu, itu ada konsekuensi logis daripada itu. Orang kalau boros, kamu bisa habis uang, ya betul itu konsekuensi masuk akal. Waktu Tuhan bilang jangan menyembah pada masa itu ya, sekarang berbeda konteksnya ya. Dia bilang 4 generasi kamu akan suffer. Tapi kalau kamu sayang saya, 10 generasi akan bless kamu. Kira-kira begitu. Tapi ini adalah dewa-dewa pada masa itu. Kalau kita perhatikan di pasal 1 bahkan sudah kita sebut dosa bangsa Israel. Kita bisa baca, saya yakin kita sudah baca. Parah dosa mereka, parah. Sekarang kalau kita baca Yesaya,
Lihat kelakuan bangsa Israel, dosa mereka dengan berhala segala macam. Bayangkan apa yang Tuhan rasakan kepada bangsa itu. Kalau kita punya anak dengan semua kejahatan dia lakukan, kita mungkin sudah give up dengan anak kita, betul atau tidak? Kalau orang dalam ministry kita berbuat yang tidak pantas, mungkin kita sudah, I don't want to be associated, saya nggak mau lagi sama orang itu. Kita give up. Dan menurut saya, selain Kristus yang merupakan pesan inti daripada Yesaya, menurut saya ada satu pesan yang sangat penting daripada kitab Yesaya, dari bahkan sejak awal. Di pasal 1, ayat yang ke-8, 18 dikatakan begini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi atau scarlet, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, crimson, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebenarnya maksud Tuhan, maksud daripada si Yesaya adalah dua warna itu. Sebelah kiri adalah warna scarlet atau merah. Merah scarlet, sebelah kanan adalah warna merah crimson atau merah tua. Oke? Sekalipun dosamu itu merah seperti scarlet, kirmizi itu, dan juga bahkan seperti crimson, merah tua begitu. Ini adalah contoh daripada warna-warna daripada warna merah. Kita perhatikan, ada warna crimson, ada namanya scarlet. Crimson itu warna merah tua. Dan kita tahu proses zaman dahulu kan kasih pewarna dari tumbuh-tumbuhan. Untuk membuat warna menjadi crimson, ya, itu scarlet itu dicelup berkali-kali dan diproses lebih intensif supaya menghasilkan warna merah seperti warna crimson itu. Nah, pada zaman dahulu mungkin warnanya semua mirip-mirip, makanya dikasih nama dua. Kalau sekarang kan sudah banyak orang mendefinisikan warna daripada warna merah itu. Betul ya? Tapi intinya begini, merah crimson adalah warna yang dikasih pewarna, merah kasih pewarna, yang prosesnya itu dilakukan secara berulang-ulang. Sampai dia menjadi merah seperti crimson itu. Atau merah tua itu. Apa relasinya? Kenapa alegori itu dipergunakan oleh Yesaya? Why God used that allegory to represent dosa bangsa Israel? Ini menarik kan? Kalau kita baca, what's the meaning? Saya kasih tahu meaningnya begini. Scarlet menggambarkan seorang yang berdosa yang everybody can see very clearly. Memang orangnya kacau memang. Crimson menggambarkan orang yang berbuat dosa, tapi sekarang jiwanya telah dikuasai oleh dosa itu. Dalam bahasa lain orang bejat banget, udah gak ada harapan. Ini penjahat yang jahat banget. Kalau yang sana dia jahat, tapi oke lah sekali-sekali, adalah. Kalau ini crimson, itu jahat banget. Tuhan bilang, inilah ada hati Tuhan itu. Dia bilang begini, sekalipun dosamu dan kejahatanmu, kalau saya terjemahkan Yesaya 1:18 tadi ya, sekalipun dosamu itu orang lain bisa gampang melihatnya, tapi saya bisa ampuni dosa itu. Sekalipun dosamu itu bahkan sudah menguasai jiwamu, saya masih bisa ampuni kamu. Itu maksudnya. Walaupun memang salju, warna putih salju dengan warna wool tidak seputih-putih amat, betul ya? Karena satu kotor banget, makanya crimson itu jadinya wool. Itu hebat Tuhan itu loh. Dia nggak pakai crimson menjadi salju karena susah, karena kotornya kotor banget. Maka dia bilang cuma bisa jadi, ya sudahlah, jadi warna putih wool, udah cukup lah, jangan mau jadi salju. Oke, mungkin true test ya sampai jadi putih seperti salju, I don't know. Tetapi itu cara ekspresi bangsa Israel. That's how smart Alkitab itu. That's how smart the Bible is. Bahkan ekspresinya dia bilang scarlet seperti salju, crimson seperti wool. Itu betul-betul menunjukkan the heart of God itu. Yang berbuat dosa saya bisa bikin bersih seperti bersih-bersihnya. Tapi yang jiwanya sudah dikuasai oleh dosa itu, saya akan buat putih walaupun memang dia akan struggle banyak. Badan akan putih juga. But that is the heart of God. Bayangkan bangsa Israel yang begitu bejat, begitu jahat hidup mereka, yang tadi dosa saya sebutkan sebelumnya tadi di atas. Bahkan having sex dengan, kalau mereka menyembah berhala, mereka having sex dengan laki-laki dan perempuan di dalam proses mereka menyembah itu. Tuhan bilang, I can make it clean. I don't have a problem. Saya bisa bersihkan kamu kok. That is the heart of God.
Problemnya kita punya jiwa itu atau tidak. Kita lagi bicara di image of God, jangan-jangan image kita adalah image daripada dewa-dewa mereka sembah walaupun tanpa seksual itu. Di mana gambaran dewa itu kan, gua hajar lo. Nggak ada pengampunan, nggak ada. Ayo sacrifice anak kamu, kalau enggak gua hajar kamu nanti. Pertobatan, nggak ada pertobat, gak ada, harus kasih nih. Jangan-jangan gambaran kita yang kita ciptakan dari Tuhan itu adalah gambaran dewa-dewa itu. Yang kita buang adalah worshipnya. Tapi image daripada dewa-dewa Baal tadi, Chemos tadi, Marduk tadi, Ra tadi itu, Astoret dan Asera itu kita bikin seperti Tuhan yang kita sembah hari ini. Atau gambaran Tuhan kita ngubah seperti Tuhan itu. Without kita realizing. Dalam sejarah Kristen kan begitu. Ada Kristen yang sangat permisif, ada yang sangat radikal, yang orang salah langsung dihukum mati. Oke, ada yang betul-betul biblikal. Nah, ini yang kita harus punya pemahaman. Jangan sampai ketika ada berada sekitar kita buat salah, kita akan jadi orang paling suci di dunia. Bahkan untuk menyapa pun kayak, ngerti maksudnya? Sementara the image of God, why merah seperti kirmizi akan dibuat putih seperti salju. Merah tua seperti crimson akan dibuat seperti putih seperti kain wool. Putihnya wool. That's the heart of God. One of the reason kalau kita baca, bisa 54 ayat 7-8. Dia katakan begini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan kamu. Tetapi kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Tapi karena kasih sayang yang besar. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani kamu. Eternal kindness. I will have mercy on you. Dikatakan, for a moment, hanya sebentar saja. 70 tahun bagi kita ada panjang bagi Tuhan, it's just a moment. Waktu bangsa Israel dibuang pembuangan, 70 tahun bagi mereka lama, bagi Tuhan, it's just a moment. Sesaat saja. Tetapi great mercy, I will gather you. With everlasting kindness, I will have mercy on you. Ya, mengapa membuat Tuhan bisa punya hati yang mengampuni yang merah sampai merah tua tadi itu? Because of His mercy. Brothers sisters, menarik. Mercy dari bahasa Ibrani adalah rahim, kandungan. Womb, bahasa Inggris tua, wanita itu diambil dari kata-kata woman. Womb. Wanita itu dari bahasa Inggris berasal dari kandungan. Itulah asal kata wanita dalam bahasa Inggris, kandungan. Mercy adalah perasaan sayang seorang ibu kepada bayi yang dikandung. Dia mau kasih makan, dia mau protect, elus-elus perutnya because of her love terhadap bayi yang dikandung. There is mercy. Kita kalau mau baca Alkitab, orang Yahudi mereka sangat literal. Jadi bahasa yang dipakai untuk bahasa mercy adalah kandungan, womb, rahim. Contoh. So image of God adalah merciful. Mari kita lihat contohnya. Pasal 14 ayat 1. Tuhan akan rahim Yakub. Itu bahasa aslinya. Dalam diterjemahkan menjadi Tuhan akan menyayangi Yakub. Mercy terhadap Yakub. Pasal 49. Sebab dia will have, sebab penyayang atau Tuhan yang memiliki rahim akan memberikan rahim. Mercy. Pasal 30. Sebab itu ia bangkit hendak rahim kamu. Can you imagine the heart of God itu? Kasih sayang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kasih sayang. Kadang-kadang kita bingung karena bahasa Indonesia tidak pakai bahasa aslinya. Jadi kita bingung antara kasih sayang, love, grace, mercy kita lupa atau tidak jelas kelihatannya. Tapi ini firman Tuhan yang mengasihi engkau. Mengasihi itu adalah rahim engkau. Yang engkau dalam kandungan saya akan rahim engkau. Saya akan menjaga engkau, mengasihi engkau seperti seorang ibu yang sedang mengandung,
menjaga bayi dalam kandungannya, memprotek bayi dalam kandungannya, memberi makan bayi dalam kandungannya, menyayangi bayi dalam kandungannya. Itulah mercy of God itu. Why Tuhan sayang bangsa Israel? Bukan karena mereka bangsa yang hebat. Sama seperti kita semua di sini kan. Mengapa kita menerima pengampunan? Bukan karena kita orang hebat. Somehow karena kita menjadi murid Dia, kita dibikin menjadi dikasihi Tuhan, mercy-nya Dia. Seperti orang perempuan yang sedang hamil, menjaga bayi dalam kandungannya. Berulang-ulang kamu baca pasal 55 ayat 7, pasal 60, berulang-ulang Tuhan bilang, saya punya mercy on you. I will have mercy on you. Berulang-ulang. Bayangkan komplain Tuhan bagi bangsa Israel. Lebih banyak mercy-nya, statement-nya daripada komplain. Atau lebih banyak dosa yang disebutkan dalam kita, maksud saya. Because God have mercy, rahim, on you and me. Nah kalau itu gambaran Tuhan, saya tanya, yang kita presenting Tuhan di dunia, Tuhan yang mana kalau begitu? Jangan-jangan yang kita presenting di dunia itu adalah Marduk tadi itu. Yang kita present adalah si Ra itu. Yang kita present adalah si Chemos itu. Chemos atau whatever they call it the name. Atau si Asyerah, Asteroth, Baal. Is that God yang kita nyatakan ke dunia? Dengan karakter yang sangat pendendam, sangat tersinggung, impulsif. Kalau kamu tidak berdoa, Tuhan marah, Tuhan pukul kamu nanti, kamu buat salah, Tuhan hajar kamu. Apakah itu yang kita gambarkan Tuhan ke dunia saat ini? Is it Christian God yang kita sampaikan ke dunia saat ini? Sementara God of the Bible adalah God yang have mercy on us. Rahim. Saya rasa pasti ibu-ibu bisa lebih nyambung dengan apa yang saya sampaikan di sini. Bapak-bapak juga bisa nyambung yang sedang mengandung. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. 17-18, ini belum selesai ketik ini. Tetapi hikmat yang dari atas, the wisdom dan from above, pertama-tama adalah murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Dan tidak memihak, tidak munafik, terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. But the wisdom that is from above, number one, pure. Yang kedua, peaceable. Peaceable. Gentle. Dan dia bilang, open to reason. Bukan close-minded, gak bisa, dia open to reason. Full of mercy. Good fruits, without partiality, without hypocrisy. Full of mercy. Maksudnya apa, brothers and sisters? Kalau kita memahami mercy tadi, maka kita yang menjadi murid Tuhan. Our goal adalah menjadi mirip Tuhan kan? Maka Alkitab kasih kita keterangan bahwa wisdom daripada Tuhan adalah, dari atas adalah, kita full of mercy. Poin saya yang pertama adalah full of mercy. The image of God yang kita harus punya waktu kita belajar Yesaya adalah I am also need to be full of mercy. Karena wisdomnya dari atas. Apakah kita memahami Tuhan seperti begitu? Apakah gambaran Tuhan yang kita punya adalah gambaran yang alkitabiah? Atau kita hanya ambil Alkitab sepotong demi sepotong untuk kita gambarkan Tuhan yang salah? Ada lagi pakai ayat begini, yang dia pakailah Tuhan akan hajar 4-5 generasi kan? Dia pakai untuk konteks yang lain. Padahal ayat itu bicara tentang penyembahan berhala. Kalau kamu menyembah Allah lain, saya Allah cemburu, saya akan menghukum kamu 4-5 atau 3-4 generasi. Tapi itu berhala. Para pendeta yang istilahnya mereka pakai untuk mendoktrin mereka. Apa yang mereka kerjakan? Pakai untuk mengancam jemaat. Tuhan akan hukum kamu 4-5 generasi, 3-4 generasi. Orang ketakutan, dianggap Tuhan seperti begitu. Orang ke gereja malah makin terkungkung jiwanya. Karena dia takut akan Tuhan dalam konteks begitu. Salah.
Dan kita pun bisa juga exercise begitu supaya kita bisa kontrol orang. Kita exercise, Tuhan hajar kamu loh, Tuhan pukul kamu loh. Kita becomes a person yang tidak worship dewa-dewa Israel tadi itu di sekitar Israel. Tapi kita buat Tuhan mirip seperti dewa itu. Atau dalam diri kita pribadi, kita menjadi orang yang gampang self-righteous bagi orang. Gampang hakimi orang. Lihat orang salah, kita langsung put down orang itu. Kita nggak pernah pikir bahwa kita harus bersetia, bertahan supaya tujuannya adalah saya harus protect orang itu. Seperti seorang wanita ibu yang hamil memprotek bayi dalam kandungannya. Itulah sebenarnya Tuhan mau dalam hubungan kita satu sama lain. Apakah hubungan kita satu sama lain adalah hubungan yang full of mercy? Atau tidak? Kita ampuni salah orang aja yang berbuat salah kepada kita. Salah ngomong aja. Seperti orang itu sudah tusuk kita pakai pisau 10 kali. Terus kita kayak lihat dia, kita kayak buang muka kita. Ketika ada lagu Yesus angkat bebanku, otak kita adalah Yesus angkat bebanku. Orang itu kita lagi bicara. Dan buang ke laut, biur kita bangga banget. Yesus angkat bebanku. Dan padahal hati kita bukan beban kita. Manusia itu yang kita mau Tuhan buang ke laut. Atau jangan-jangan suami nyanyi, dibayangkan istrinya, Yesus angkat bebanku. Istri bayangkan suaminya, Yesus angkat bebanku. Is that God that you presenting today? Full of mercy. The reason banyak orang meninggalkan jemaat karena Tuhan yang salah digambarkan orang. Saya punya survei gereja Kristus tradisional. Saya punya survei. Dari tahun 90 sampai tahun 2020. Mereka kehilangan lebih dari 1 juta anggota. Atau dalam 1 tahun 33.300 orang meninggalkan jemaat dalam 30 tahun terakhir. Not only that. Setiap bulan 5 gereja tutup. Every month. Every month 5 churches closed. One of the reason adalah anak muda gak tertarik. Karena konsep Tuhannya itu sangat punitive. Salah satunya. Gak relate dengan konsep anak muda sekarang. Brothers and sisters, is that God yang kita mau presenti buat anak-anak kita? Kenapa anak-anak kita gak suka Tuhan? Karena kita bikin Tuhan itu sangat emosional. Anak gak doa, kita pukul, doa yang betul harus lipat tangan tutup mata. Emang Alkitab bilang mana lipat tangan tutup mata harus berdoa? Ada Alkitab bilang begitu. Kalau berdoa, pertama lipat tangan dan tutup mata. Kan gak ada bicara begitu. Anak kalau ngantuk, dia ngantuk. Kita kayak, kamu tidak menghormati Tuhan. Tuhan akan hajar kamu. Mana ngerti anak itu? Zaman kita dulu waktu anak kita masih kecil, kasihan mereka. First, obey command. Di rumah kita ada namanya spanking spoon. 1 bulan kita beli 5. Kenapa sih patah 5 dalam 1 bulan? Kasihan anak saya. Mereka puji Tuhan mereka sudah jadi murid. Tapi ask me, saya regret. I have a grief dalam hati saya. Saya itu orangnya dibesarkan dari keluarga. Mama saya juga lumayan keras. Dan saya pikir ini pembenaran daripada memang saya orangnya keras. Pembenaran. Saya disiplin anak saya. Mereka kalau ada mereka bisa cerita. Patah itu sendok-sendok. You ask me, I regret. If I can turn the clock back, putar waktu, I will do differently. Why? Bayangkan anak kita, ayo senyum-senyum sama orang. Senyum sama, dia datang harus kasih hak. Dia lagi moody, anak kecil 5-6 tahun lagi gak suka, mungkin lagi dia punya bad day. Dia harus senyum, ayo senyum. Kamu, sejar kamu. Because that God yang kita presenting. Yang paling parah di sekolah minggu, kasihan anak pendeta ini. Ya kalau ada pendeta, kasihan anak kita. Harus bagi kita sekolah minggu kasihan. Anak kita gak mau doa. Apa dia bilang? Kamu harus doa, bapakmu kan pendeta. You know, my 3 sons, they have 0 interest pada gereja pada masa mereka remaja. Karena gitu. Ditanya Alkitab, siapa ini? Anak saya kan mana tahu. Terus dia bilang begini, bapakmu kan pinter, tahu Alkitab. Kamu seperti bapakmu. Emang itu babe gue, bukan gue.
But that God yang kita present bagi anak-anak sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya interest mereka tentang Tuhan sangat rendah sekali. We have to present Tuhan dengan kacamata lebih baik. He's a merciful God. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Atau konsep keselamatan kita putar. Tidak. We have this strong keyakinan tentang keselamatan, tentang dosa. But the image of God, we have to presenting dengan cara yang benar. Konsep yang benar dan pengertian yang benar. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan bisa punya kasih sayang bagi bangsa Israel? Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Dan sesuai dengan kasih setia yang besar. Berulang-ulang. I will recall the grace of Adonai and praises of Adonai. Because of all that Adonai has granted us in keeping with greatness of His grace. Dari terjemahan Complete Jewish Bible. Berulang-ulang dia bilang adalah saya mau menyebut the grace of God-nya. Kasih karunia Tuhan, the grace of God-nya. Why this is important? Karena selain mercy ada namanya grace of God-nya. Yang Tuhan tunjukkan berulang-ulang dalam surat Yesaya. Zaman dahulu kalau orang bikin tenda, kalau satu bisa kan namanya tribes kan, suku. Maka tenda itu dibuat entah itu belakangnya gunung. Kalau di belakang nggak ada gunung maka tenda itu dibuat melingkar. Oke, dan di tengah-tengah adalah keluarga atau yang pemilik marga itu atau kepala keluarga daripada kaum itu. Nah tenda yang mengelilingi itu dan di tengah-tengah ada keluarga itu namanya bahasa Ibrani namanya Chen. Dan itu artinya grace. Grace itu ada dua kata dari bahasa Yahudi. Yang pertama adalah pagar, fence. Yang kedua adalah benih, itu dua kata. Fence dan benih. Jadi apa itu grace, brothers and sisters? Grace adalah seperti orang memprotek seseorang supaya kelangsungan hidup daripada kaum itu tetap terjaga. That is grace. Kalau mercy, seperti ibu pada kandungan. Grace adalah saya protek kamu dengan pagar, supaya kamu di tengah-tengah, supaya kelangsungan marga ini jangan hilang. Itu namanya grace dalam bahasa Ibrani, namanya chen. Dari fence pagar, dan dari seed, benih. Memagari benih atau anak dipagari, keturunan dipagari supaya dia tetap selamat. Itu adalah grace of God. Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, everlasting grace, aku akan mengasihi engkau firman Tuhan penebusmu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, my grace, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Why God mengasihi bangsa Israel dengan semua dosa mereka? Why Tuhan mengasihi kamu dan saya dengan semua kejahatan kita pada masa lalu kita? Because of His grace. Grace berarti Tuhan save kita, Tuhan protect kita. Supaya kelangsungan kita, keselamatan kita dia jaga. That is grace. Jadi, brothers and sisters, kalau kita ngerti itu, maka image yang kedua adalah the gracious God. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. The merciful God dan the gracious God. Dua hal ini adalah very fundamental dalam iman Kristen. Somehow kita tidak mengerti itu. Somehow yang kita gambarkan adalah dewa-dewa yang tadi, si Marduk itu. Si Chemos itu. Yang kita gambarkan kepada manusia, Tuhan yang itu. Bukan Tuhan yang gracious dan Tuhan yang merciful. 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace dan full of truth. Jesus dikatakan dia full of grace. Itulah sebabnya kenapa dia dalam Yesaya 53 dia sacrifice his life. Supaya kelangsungan hidup umatnya dan keselamatan umatnya tetap terjaga sampai selama-lamanya. That is his everlasting grace. Kasih karunia yang kekal. That is grace. Saya tanya, do you see God seperti begitu? Kalau orang melihat Tuhan seperti begitu, untuk berubah, kita jadi tidak takut untuk berubah. Kita tidak takut approaching Tuhan, karena kita tahu dia adalah gracious God. Walaupun tetap kita jaga kebenaran firman Tuhan, makanya ada full of truth di dalamnya. Kolose 4:5-6 dikatakan, dia bilang, let your speech always be with grace. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, full of grace. Gimana sih suami istri? Kata-kata penuh dengan grace? Ngerti maksudnya? Ini suami buat salah, istri sudah ada grace lagi, tidak ada. Yang ada adalah Aldo barangkali, suaminya. Nggak ngerti, ada suami istri namanya Aldo dan Grace maksudnya. Di grup kita. So mungkin kita tidak, ketika orang buat salah, bagi kita adalah, you attack me, I attack you balik. Kemudian kita bilang, iya karena menurut teori, ada 3 personality. Yang satu adalah counter attack, saya counter attack. Jadi boleh dong. Itu kan teori, bukan kebenaran firman Tuhan. Lucu adalah dunia bilang skema-skema segala macam, kita jadi pembenaran bagi kita. Gua orangnya begini, babe gua dulu pukul-pukul gua dulu. Mama gua dulu pukul-pukul orang tua gua dulu. Hah? Terima gua dong. Ini skema gua, so what? Orang salah ngomong bisa sangat-sangat ungracious kepada orang. Salah tatapan mata jadi masalah. Lupa menyalami bisa jadi masalah juga. We are so emotional. Sementara Alkitab berkata, always be with grace. In the last word daripada Peter, kalau kamu menulis surat kamu yang terakhir, 2 Peter chapter 3, ayat yang paling terakhir, the last verses daripada Peter, dia bilang, but grow in the grace. But grow in the grace. Kita juga perlu bertumbuh dalam kasih karunia kita. Dalam pengetahuan kita akan Tuhan. But grow in your grace. Bahkan surat Paulus kepada Timothy, jadilah kuat dari grace of God. Be strong in the grace of God. Jadilah kuat. So the grace of God bukan sesuatu yang dia stay. They need to grow in our life. We grow in our grace of God. In our grace, maksud saya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa merepresenting Tuhan dalam pandangan yang Alkitabiah. So poin yang kedua adalah full of grace. Full of mercy dan full of grace. Image daripada Tuhan yang kita harus presenting ke dunia, yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah full of grace. Hari ini brothers and sisters, seperti Yesaya 1:18 dikatakan, dengan semua dosa bangsa Israel, dengan semua kejahatan mereka, Tuhan bilang, saya akan membuat menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Mengapa Tuhan punya hati yang seperti begitu kepada bangsa yang begitu bejat seperti kita hari ini? Because God adalah full of mercy and full of grace. Mari kita nyatakan ke dunia Tuhan yang benar ini. Nyatakan kepada dunia the full of grace and full of mercy ini. Supaya dunia tahu bahwa our God is the true God, the only true God. Bagi Tuhan kita kembalikan kemuliaan. Amin.
Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, atas semua kebenaran firman Engkau, atas semua keyakinan dan pengertian yang Kau berikan bagi kami, atas semua penyertaan Engkau yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Ajari kami untuk kami terus bertumbuh dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami terus bertumbuh dalam pengertian dan pengenalan kami akan Engkau. Supaya kami bisa menyatakan the only true God dalam hidup kami dan satu sama lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.